Hai guys, saya Wilbert Alan dan selamat datang di channel ini. Sejak video terakhir, saya lihat di kolom komentar itu ternyata masih sangat banyak dari kalian itu yang menyukai Innova Reborn. Dan nggak heran juga gitu, karena mobil ini tuh rasanya tuh udah mantap dari pabrik, paket komplit gitu. Nah, kalau kalian masih cari cara upgrade pengalaman kalian naik Reborn, cara bikin makin nyaman, makin enak dikendarai, makin sesuai sama kebutuhan kalian, tonton video ini sampai habis ya. Nah, memang modif mobil itu sesuatu yang sangat subjektif ya. Ada yang suka street setup, ini biasanya penggemar cumi-cumi darat nih. Kemudian ada juga yang suka OEM Plus, yang kelihatan standar tapi lebih premium. Ada juga yang suka touring untuk perjalanan jauh dan off-road. Nah, di video kali ini kita bakal fokus ke street dan OEM Plus setup. Sebelum kita mulai, aku mau nyebutin special thanks buat sahabat saya karena sudah minjemin mobilnya. Mobil ini itu aslinya Innova Reborn Diesel tipe G tahun 2021. Dan sekarang itu sudah di-upgrade habis-habisan seperti Venturer, bahkan lebih dari Venturer. Ini kalau di bahasa-bahasa handphone itu ibaratnya Venturer Pro Max Plus Ultra, komplit ya. Nah, kenapa nggak beli Venturer langsung? Karena teman saya itu nggak suka captain seat-nya yang ada di Venturer. Jadi dia beli tipe G, kemudian di-upgrade sampai maksimal. Nanti kita bahas detailnya satu persatu. Nah, biar gampang, video ini bakal dibagi ke 3 segmen. Highly recommended mods, itu adalah opsi modifikasi yang paling aman dan paling worth it, paling value-nya yang paling banyak gitu. Yang kedua itu ada optional, yang kalau kalian suka dan ada dananya silahkan. Tapi kalau misalnya nggak suka, ya udah bisa di skip. Kemudian yang terakhir, itu yang harus dihindari. Karena nanti di kedepannya itu bakal ngerugiin kalian gitu. Kita langsung aja mulai dengan highly recommended mods ya. Mods modifikasi yang sangat direkomendasikan. Yang pertama itu ada di bagian perlampuan. Memang dari awal itu headlamp bawaan dari tipe V, Q dan Venturer itu sudah cukup terang. Tapi memang yang G itu kan masih halogen ya. Jadi kalau kalian mau upgrade, aku saranin kalian pakai proyektor dari Hyperion series atau Saber series. Contohnya, di mobil ini tuh udah full Saber series. Ada Saber Nano, Evo, SR3, SR800, Blue Lens, pakai komplit pokoknya. Nah, kalau saya sendiri itu bakal saranin kalian yang pertama itu ganti headlamp dan atau fog lamp. Menurut saya itu udah cukup. Ambil yang dari proyektor dari Hyperion atau Saber series tadi ya. Itu sudah lebih dari cukup. Kalau kalian mau penerangan yang maksimal, bisa tambahin satu set mini proji dari Saber SR3. Pokoknya Saber Industry lah, nggak harus SR3. Nah, kalau di mobil ini, itu kan banyak banget ya mini projinya ya. Sampai bingung mau ngitung tuh ada berapa. Tapi aslinya, temenku bilang mini proji itu nggak usah sebanyak itu. 1-2 set itu sudah lebih dari cukup. Nah, untuk harganya, itu headlampnya sendiri bisa sekitar 4-8 juta. Kemudian mini proji itu 1-3 jutaan per setnya. Dan untuk fog lamp itu bisa sekitar 3-5 juta. Dan kalau kalian beli satu paket full gitu ya, headlamp, mini proji satu set dan head dan fog lamp itu bisa di sekitaran 10-20 juta. Next, kita ada stabilizer bar. Ini modifikasi yang bisa bantu kalian ngurangin limbungnya Innova Reborn. Yang paling terkenal itu dari merek JS1 sama Ultra Racing. Harganya itu sekitar 1,5-4 jutaan kira-kira. Nah, sekarang kita bicara tentang infotainment system. Kalau kalian udah bosen sama infotainment systemnya Reborn yang gitu-gitu aja, kalian bisa upgrade head unit kalian. Nah, mobil ini itu pakai dari merek Asuka. Asuka sendiri itu produknya banyak banget. Ada yang dari 1 jutaan, ada yang sampai 15 jutaan. Dan setahu saya, kalau udah yang 15 juta ke atas, dia itu support kamera 360 juga. Bisa diintegrasikan langsung gitu. Jadi enak gitu. Nah, kekurangannya yang unit ada di sini, itu dia belum support Apple CarPlay sama Android Auto. Nah, karena dia belum connect sama handphone, dia itu perlu koneksi internet buat kita misalkan di sini mau buka Spotify, kita mau buka Waze, itu dia perlu
modem atau perlu tethering hotspot dari kita. Nah, saran saya, kalau kalian udah mau upgrade head unit, upgrade sekalian aja ke yang udah ada Android Auto dan Apple CarPlay-nya. Gitu guys. Berikutnya kita mau bahas tentang dashcam. Nah, enaknya ada dashcam. Itu jadi kalau misalkan amit-amit itu ada terjadi kecelakaan, rekaman dashcam itu bisa jadi bukti kuat buat ngeklaim asuransi lah atau dikasih ke pihak berwenang. Nah, mungkin kalian heran nih, kenapa ada dua gitu ya? Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Cuma yang satu itu kameranya di luar, kemudian yang satu itu kameranya di dalam. Nah, salah satu yang paling terkenal itu ada dari merek Blackview. Harganya itu bisa sampai 2,5 sampai 10 juta lah kira-kira lah. Dan kalau kalian misalkan mau pasang dashcam, aku saranin jangan pakai yang ditaruh di dashboard gini ya, karena ini cukup mengganggu visibilitas dan malah menjadi blind spot. Paling enak ya udah ditaruh di atas ini. Sekarang kita bicara tentang bannya ya. Ban bawaan dari Innova itu adalah ban yang mengutamakan efisiensi. Daya cengkramnya tuh nggak kerasa maksimal gitu. Jadi kalau kalian ban bawaannya sudah mulai aus, aku saranin kalian ganti ke ban yang lebih comfort fokus atau performance fokus gitu ya. Contohnya di sini itu ada Bridgestone Turanza. Contoh ban lain yang bagus itu ada Continental Comfort Contact 6 dan Michelin Primacy 4. Itu bakal membuat kabin lebih senyap dan daya cengkramnya itu kerasa lebih mantap gitu, apalagi kalau hujan. Nah, negatifnya karena mereka itu lebih comfort fokus, bakal ngefek ke efisiensi BBM. Contohnya waktu aku dulu pakai Continental, itu yang biasanya 1:12 jadi 1:11 aja. Jadi ya begitu. Tapi menurutku tetap worth it upgrade ban itu. Kerasa lebih nyaman dan aman. Nah, itulah upgrade-upgrade yang bakal aku saranin ke kalian yang mau upgrade Innova Reborn dari setelan pabriknya. Sekarang kita masuk ke segmen modifikasi opsional. Sesuatu yang nice to have, tapi nggak wajib. Nah, beberapa upgrade di segmen ini itu sudah ada di tipe yang tinggi ya. Contohnya V, Q, dan Venturer. Jadi buat kalian yang menggunakan video ini sebagai bahan pertimbangan, nanti mau beli Innova Reborn yang mana, aku saranin aja langsung ambil yang paling tinggi yang kalian bisa. Dengan gitu tuh kalian nggak usah repot-repot modif lagi gitu. Udah enak, udah dapat dari bawaan pabriknya. Kita mulai dari sisi eksterior sama mesin ya. Yang pertama itu ada bodykit Venturer. Ini banyak yang suka ya ini ya. Ini dengan modal sekitar 7-15 juta, kalian bisa upgrade Innova kalian jadi Venturer. Dan sekarang sudah banyak banget orang yang bisa masang ini. Jadi enak gitu. Sekarang kita ngomongin velg dan fitment ya. Nah, ini topik favorit saya ini. Beberapa rekomendasi velg aftermarket ya dari saya. Itu ada Race CE28. Ada juga PE37. Dan ada juga tuh yang dari BPS tuh banyak banget. Kemudian kalau kalian nggak suka aftermarket gitu ya, sukanya yang OEM gitu ya, bisa pakai velgnya Venturer, dengan Venturer yang 2021, yang facelift. Bisa juga pre-facelift, pakai tipe Q. Kemudian kalau nggak cukup itu bisa pakai punyanya Lexus RX 270 yang tahun 2013 itu. Kemudian bisa juga pakai punyanya Alphard atau Velfire atau bahkan Lexus LM gitu ya. Nah, saran saya kalau kalian mau pakai yang OEM gitu, pastikan kalau velgnya itu memadai buat bobot kalian, buat bobot kendaraan kalian gitu ya. Kalau itu udah selesai, kalian bisa mainin suspensi sama alignment-nya biar kelihatan lebih mantap gitu ya. Kemudian dari segi suspensi, kalau kalian mau ganti coilover, jangan ganti coilover yang murahan. Gantilah ke sesuatu yang coilover yang terkenal seperti Tain, HKS, dan BS Racing. Karena kalau yang kalian pakai itu murahan, itu menurutku nggak enak sama sekali dan kualitasnya memang parah banget gitu. Malah perasaannya tuh naik mobil jadi bumpy banget gitu, jadi keras sekali. Jangan. Kemudian harganya itu sekitar 15 sampai 20 jutaan kalau nggak salah ya. Nah, kalian mungkin penasaran nih, kenapa mobilnya itu agak condong ke depan ya? Yang suspensi depannya itu agak lebih pendek dari yang belakang gitu. Itu teman saya tuh jujur nggak tahu alasannya kenapa, tapi tebakanku itu karena weight distributionnya antara modifikasi bagian depan sama belakang itu kurang rata. Jadi kalau nanti kalian mau upgrade coilover,
coilovernya jangan lupa disesuaikan sama bobot kendaraan kalian ya. Sekarang kita ngomongin tentang bagian mesinnya ya. Buat kalian yang mau performa lebih, ini by the way sudah di-upgrade ke hidrolik ya kap mesinnya ya. Buat kalian yang mau performa lebih, aku saranin kalian itu, terutama yang pemula ya, aku saranin tuh nggak usah obrak-abrik turbonya, nggak usah ganti-ganti piping, nggak usah oprek-oprek mesin dan transmisi dan lain-lain. Menurutku, kalian itu remap sekali aja itu udah cukup. Dengan remap itu kalian bisa ngatur boost pressure-nya, kemudian ngatur efisiensi BBM-nya, juga bisa ngatur debit solar yang keluar biar bisa cumi darat. Nah, itu sekali remap itu harganya sekitar 1,5 sampai 3 juta. Kecuali kalau dari awal kalian memang ada keinginan ganti turbo dan lain-lain. Kalau kalian dari awal udah mau upgrade habis-habisan, kalian bisa mulai dengan buat saluran uap hawa oli. Kemudian kalian bisa ganti nozzle-nya, kemudian ganti air filter, dan ganti turbo. Kalau udah turbo selesai, transmission. Nah, kalau upgrade-nya udah selesai semua, barulah di remap. Nah, tambahan nih, buat kalian yang upgrade-nya itu sudah lumayan banyak, jangan lupa upgrade akinya. Karena kalau kalian nggak upgrade aki, itu bakal cepet soak, bakal cepet habis. Nah, bahkan di tempat punya teman saya ini, itu dipasang electronic voltage stabilizer. Itu biar arus listrik di mobil itu tetap terjaga. Sekarang masuk ke interiornya. Kalian itu bisa mulai dari jok dan panel soft touch. Kalau kalian ada dana lebih, kalian juga bisa upgrade ke electric seat-nya Venturer. Sayangnya, itu saya belum ketemu price point pastinya ya untuk electric seat-nya Venturer. Ada yang bilang itu harganya 20 jutaan, ada yang bilang harganya 50 jutaan. Kalau mobil ini, kalau nggak salah, itu pakai electric seat-nya Alphard. Jadi ini maju mundur itu sudah elektrik semua. Kemudian recline itu sudah elektrik semua. Kemudian kalau yang tadi retrimming sama panel soft touch itu harganya beragam banget. Kan kalian bisa milih tergantung materialnya yang kalian pilih itu apa, kemudian kalian mau setebal apa, motifnya itu mau sebelenduk-belenduk apa gitu ya. Beragam. Selanjutnya itu bisa mulai dari tambahin audio system. Kalian bisa mulai dari tambahin tweeter atau tambahin subwoofer. Kalau yang ini itu enaknya bisa di custom sesuai mau kalian. Kalian mau banyak bass-nya ya subwoofer harus yang bagus. Kalau mau rich di middle bisa tambahin tweeter. Itu harganya itu bisa sampai 3 sampai 10 jutaan tergantung kualitas yang kalian pilih. Selanjutnya ada kamera 360. Ini paling kepake kalau parkir di tempat sempit atau lagi jalan di gang-gang kecil. Ada di kisaran harga 2,5 sampai 10 juta kira-kira. Modifikasi terakhir di bagian optional mods itu adalah electric tailgate. Ini agak gimana gitu ya. Saya sebenarnya suka banget sama fitur ini. Tapi sayangnya dari pengalaman teman-teman, fitur ini kalau dipasang secara aftermarket itu banyak isunya. Contoh nih pertama kita bisa buka, tapi abis itu tutup sendiri. Kan sayang gitu udah install mahal-mahal 6 sampai 10 juta malah kurang fungsional. Nah, caranya biar tetap kebuka itu tombolnya harus dipencet sekali lagi baru dia bisa berhenti. Kalau yang mobil ini, itu temanku bilang kemungkinan besar pintu bagasinya terlalu berat. Soalnya ditambah peredam dan aksesoris lainnya yang lumayan banyak. Jadi motornya kurang bisa menghandle bobot seberat itu. Itu untuk segmen modifikasi opsionalnya. Banyak juga ya ternyata ya. Sampai saya sendiri itu juga pusing mikirin biaya modifnya. Kalau gitu sekarang kita langsung aja pindah ke segmen terakhir. Yang harus dihindari, modif-modif apa aja sih? Modif pertama yang harus dihindari itu ada pemasangan strobo. Ini ilegal ya guys ya. Dan buat kendaraan sipil itu juga nggak ada manfaatnya. Yang ada itu kalian nanti bisa ditilang. Terus nanti kalau viral di sosmed itu bisa kena salam dari netizen Indonesia. Jangan guys, jangan. Modifikasi kedua yang sebaiknya dihindari itu ada lampu sorot belakang. Ini yang biasanya tuh ada di bumper besi itu ya, tow bar yang itu ya. Dan lampu yang saya omongin itu bukan fog lamp atau lampu reflektor ya. Lampu sorot biasanya warna putih atau kuning gitu ya. Yang benar-benar nyorot ke matanya pengemudi di belakang. Itu bahaya, bisa buat kecelakaan.
Saya sering kali jengkel sama orang-orang yang pakai itu. Jadi jangan ya guys. Modifikasi ketiga yang sebaiknya dihindari itu ada velg KW. Kalau kalian itu budgetnya belum sampai ke velg aftermarket yang mahal, saran saya ya jangan upgrade ban dulu atau ganti ke yang OEM dulu. Karena kalau kalian upgrade ke ban aftermarket yang KW, itu satu, kualitasnya jelek. Kalau biasanya itu kena nabrak jendulan yang lumayan parah, jeglongan yang lumayan parah, itu ada kemungkinan sampai pecah bahkan. Jadi daripada kalian buang-buang duit beli velg KW, mending dibuat nabung beli velg OEM atau sekalian velg aftermarket yang original tapi murah. Itulah beberapa upgrade yang aku saranin buat kalian yang mau mulai modif reborn. Pastinya selera orang kan beda-beda ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Mana upgrade yang paling worth it? Atau jangan-jangan kalian udah punya spek kalian sendiri yang menurut kalian lebih keren? Tulis di kolom komentar dan share pengalaman kalian ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Saya Wilbert Allen. Terima kasih dan sampai jumpa.